Salam sejahtera, nama saya Maju Julus Pangaribuan. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi buah saya dengan judul merancang media baru dengan subjudul program acara kecantikan Oriflame. Karakteristik media baru ialah media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy yang berpendapat bahwa media baru merupakan teori yang membahas mengenai perkembangan media. Teori media baru memiliki dua pandangan. Pertama, pandangan interaksi sosial, dan yang kedua membedakan kedekatan dengan interaksi tatap muka. Media baru atau definisi media baru merupakan digitalisasi yang merupakan sebuah konsep pemahaman dan perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains. Dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dari bersifat rumit menjadi singkat ringkas. Menurut R. Cahyo Prabowo, mengenai media baru atau new media merupakan suatu alat, sarana informasi dan komunikasi yang sangat berinteraksi dan berpendapat mengetahui berita yang melalui saluran jaringan internet, serta informasinya selalu terbaru secara kilat dan juga lebih efisien, dan memberikan informasi kepada pembaca dan khalayaknya. Dalam karakteristik media baru, pertama adalah interaktif, kedua hipertekstual, ketiga jaringan atau networking, keempat maya dan virtual, 5 simulasi, 6 digital, 7 individualitas, 8 kebebasan berekspresi, 9 kecepatan, 10 memiliki spesifikasi konten, dan 11 adalah akses luas. Dimana pertama adalah karakteristik interaktif, yaitu adalah menjadi salah satu kunci media baru, karena jika dibandingkan dengan media lama seperti televisi, radio, dan surat kabar, media baru lebih dahulu paling interaktif. Kedua ialah hipertekstual, di mana informasi yang sudah ada di dalam media lama seperti televisi dan sebagainya dapat dikembangkan oleh media baru dengan tampilan yang disesuaikan. Hal ini digunakan sebagai database dalam perpindahan media lama ke dalam media baru. Untuk ketiga, jaringan. Media baru internet terdapat dalam beberapa jaringan yang saling menguatkan untuk mempermudah orang menemukan dan menggunakan internet dalam mencari informasi. Jaringan itu antara lain adalah World Wide Web atau www, website perusahaan atau negara, atau media sosial. Sedangkan maya dan virtual, karakteristik ini menjadi media yang melemahkan bagi media internet, karena sifatnya yang maya, sehingga identitas orang atau seseorang atau kelompok di dalam media baru tersebut menjadi tidak jelas dan tidak terpercaya dan tidak valid, seperti itu. Untuk simulasi dalam zaman digital ini, hubungannya dekat dalam peniruan atau simulasi. Setiap media mempunyai akibat akan ditirukan oleh khalayak. Sama halnya media lama, media baru menirukan beberapa media lama yang masih bisa diangkat ke dalam media baru. Khalayak pengguna media baru juga akan meniru informasi yang didapat di dalam media ke dunia nyata, mempengaruhi hidup sekitar dan khalayak. Digital adalah digital yang berarti semua data dan konten yang ada di dalam media baru merupakan data-data yang bersifat digital dan bukan fisik, seperti layaknya media massa yang berupa koran ataupun tabloid dan sejenisnya. Untuk individualitas, yang berarti hampir semua orang bertindak atas kemauannya sendiri, tidak ada berlangganan majalah atau tabloid, dan tidak ada memaksa untuk berkomentar. Untuk kebebasan berekspresi ialah dapat dimiliki oleh semua orang yang terlibat dalam semua media tersebut. Ada batasannya, seperti berkomentar kepada akun Instagram atau seseorang, atau dalam bentuk berkomentar ada setuju atau tidak setuju dalam suatu isi informasi. Dan perlu dikatakan, dalam karakteristik kecepatan meliputi kecepatan akses dan kecepatan update berita. Dalam kecepatan tersebut, suatu informasi dan berita sangat mengacu dalam kecepatan. Memiliki spesifikasi konten. Media baru juga menghadirkan sebuah variasi konten yang sangat luas dan tidak hanya berita berupa teks, atau akan tetapi berupa gambar, dan berita bisa berupa
reportase, gambar, infografis, live broadcast, dan lain-lain. Akses luas. Media baru yang memiliki akses internet yang dapat diakses oleh semua orang dan semua wilayah, serta dari kelompok usia dan arena itu. Informasi media baru sangat luas dan terkesan menguntungkan, akan tetapi juga perlu diwaspadai karena informasi tertentu bisa diakses oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Program acara yang saya buat adalah program kecantikan dengan produk Oriflame. Kenapa Oriflame? Karena produk tersebut sudah memiliki kepercayaan di tengah segmentasi masyarakat dan mendapat nilai yang sangat positif. Oleh karena itu, saya memilih produk Oriflame dengan isi program yang saya bikin adalah program YouTube. Tujuan program acara kecantikan tersebut adalah untuk mengenalkan produk Oriflame kepada masyarakat, bahwa kecantikan bisa timbul dengan dan rasa percaya diri dengan cara topan dengan produk-produk yang baik seperti produk-produk Oriflame. Maka dari itu saya membuat acara ini agar menjadi seseorang lebih tampil dan lebih menarik dalam pandangan umum. Untuk itu segmentasi audiens yang saya tuju adalah usia 17 tahun karena orang usia tersebut banyak masyarakat khususnya wanita sudah mulai memperhatikan dan perawatan wajah ataupun tubuh dan ingin tampil cantik serta menawan dan menambah rasa percaya diri yang baik. Dan dalam acara ini tentu saja harus dengan media baru atau new media dalam menawarkan atau memasarkan. Dan media yang saat ini saya gunakan adalah YouTube. Kenapa menggunakan media YouTube? Media tersebut sangat memiliki pengguna yang sangat luas dan tentu saja banyak kalangan usia yang melihat serta menggunakan media tersebut. Tentu saja dalam pemasaran tersebut saya sangat percaya bahwa akun YouTube merupakan media yang sangat mudah dalam penempatannya dan penerapannya. Target produk yang saya pasarkan adalah dan yang saya harapkan adalah produk iklan yang mendukung dan mau berkontribusi dalam pemasaran iklan tersebut dan program tersebut. Untuk iklan-iklan yang saya sasarkan adalah iklan-iklan seperti iklan kecantikan seperti Maybelline, Dove, Pantene, Wardah, dan sejenisnya. Dalam ini adalah ide konsep. Ide konsep itu memiliki adalah planning, organisasi, serta directing dan controlling. Dimana keempat fungsi ini adalah yang mempunyai ide konsep yang sudah dibuat dalam acara program kecantikan dan memiliki perencanaan yang matang serta menetapkan struktur dan penyusunan tugas-tugas itu dengan menetapkan prosedur kerja yang sangat dan bisa mengimplementasikan proses pencapaian kerja yang efektif juga efisien, dan dalam pengawasannya perlu mengevaluasi keberhasilan dalam proses pencapaian target. Dalam ini saya mempunyai beberapa sumber saya ambil dari media ini adalah untuk penopang presentasi saya adalah media dari Korea Selatan dengan judul acara Get in Beauty, Style Follow, Beauty Bible. Dari 3 cara tersebut menyiapkan program acara atau media dari media televisi, yaitu program-program acara kecantikan. Nah, untuk di dalam media baru ini saya pakai media YouTube, di mana media YouTube lebih luas penontonnya serta biaya siar yang lebih murah dan daya cakupan lebih luas serta segmentasi penonton dapat dituju lebih baik. Dalam analisis SWOT, di dalam analisis SWOT ini saya mempunyai strength kekuatan, terus weakness kelemahan, dan opportunity, dan threats ancaman. Dalam faktor internal, strength kekuatan saya dalam produk ini adalah perusahaan atau program saya sudah mempunyai branding yang sangat kuat, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta sangat kompeten. Angka produksi terus meningkat. Dan kelemahan saya weakness, jangkauan pemasaran masih terbatas dalam pulau dan antar pulau serta kurangnya promosi online. Untuk internalnya, sedangkan untuk eksternalnya, opportunity, weakness, jangkauan pemasaran yang masih terbatas di dalam pulau maupun di luar pulau
serta kurangnya sumber daya manusia dalam promosi online. Sedangkan dari faktor eksternalnya, penyiaran banyaknya untuk di opportunitiesnya itu adalah banyak lulusan baru yang berkualitas yang berminat pada perusahaan, kesempatan mengembangkan jaringan pemasaran di luar pulau. Untuk threats-nya, adanya persaingan baru dengan kualitas setara dengan harga yang lebih murah, dan perluasan promosi yang para pesaing baru via jejaring online. Untuk itu, dalam SWOT tersebut, kami dalam perencanaan media tentunya kami sangat berkontribusi penuh dan sangat melakukan. Kami mempunyai beberapa orang yang sangat kompeten dan capable, seperti yang saya bilang dari tadi. Terima kasih atas presentasi dan pemaparan saya. Atas kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.